seperti yang diperkenalkan tadi, saya Citra Sandiani, saya guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 13 Pakel. Materi hari ini yaitu tentang pembinaan karakter. Namun sebelum kita memulai materi, saya ingin anak-anakku sekalian yang sudah beristirahat dan makan siang untuk sama-sama kita berdiri sebelum memulai kegiatan supaya agak rileks dan santai, jadi tidak usah tegang mengikuti materi yang akan saya sampaikan. Saya pindah ke depan. Kan namanya masa pengenalan lingkungan sekolah, otomatis sudah saling mengenal maki barangkali satu sama lain. Jadi saya sedikit ada permainan untuk bisa lebih mengenal teman-teman barunya di sini lebih jauh. Permainannya seperti ini. Silahkan anak-anakku sekalian mengambil pulpen dan kertas masing-masing satu lembar, kemudian gambarkan diri tak berdasarkan dari gambar tersebut. Jadi gambarkan diri tak melalui satu gambar yang menurut tak sudah mewakili tentang diri tak gambar tersebut, terserah gambar apapun itu. Silakan, saya beri waktu 5 menit. Oke, silakan. Bisa digambar sambil berdiri supaya rileks dan santai. Bayangkan saja misalnya ada yang menggambar bunga, ada yang menggambar pulpen, rumah, atau apapun itu yang ada di pikiran tak yang menggambarkan tentang personality yang ada pada diri tak. Silakan, oke. Silakan tulis. Sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, silakan berdiri. Belum? Panitia juga boleh bergabung sebenarnya supaya saling mengenal antara kakak kelas dan adik kelasnya toh.
Silakan dulu nak beri tepuk tangan untuk Ariel dan Aidil. Oke. Jadi mohon perhatiannya karena sekarang sudah bisa selesai, sudah makin santai-santai, jadi diperbaiki dulu-dulunya, baru diperhatikan apa yang mau ibu sampaikan. Baiklah anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita sama-sama akan membuat satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang kita sepakati bersama, anak-anak sepakati, ibu juga sepakati, akan dilaksanakan selama kegiatan MPLS ini berlangsung. Jadi sekali lagi kesepakatan kelas yang akan kita bikin bersama hari ini adalah kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita taati bersama, bukan hanya ibu yang taati tetapi anak-anak sekalian bersama dengan pemateri-pemateri lain sampai kegiatan MPLS ini berlangsung. Paham? Paham. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk kegiatan awal, ibu ingin anak-anakku sekalian menuliskan pada kertas ini apa yang kalian ingin sepakati pada kegiatan MPLS ini. Tuliskan di kertas ini, kemudian bisa tempel bersama di depan. Contohnya, tidak boleh ribut pada saat kegiatan MPLS berlangsung atau pemateri memberi materi. Kalau mau keluar harus minta izin. Kesepakatan seperti itu ya yang ditulis di sini. Mengerti? Oke, saya balik dulu kertasnya. Kakak, tolong dibantu kalau dibagi kertasnya supaya cepat karena banyak. Yang sudah selesai, silakan tempel ke depan aturan apa yang mau kita sepakati selama kegiatan MPLS berlangsung, keyakinan kelas apa yang mau sama-sama kita jalankan di dalam mengikuti materi MPLS. Sudah? Yang sudah silakan maju ke depan, meregangkan otot-otot sambil menempel di sini. Ayo, yang selesai silakan tempel. Yang selesai, Fajar sudah selesai, tempel di depan mas. Fajar sama siapa? Ahmad. Silakan tempel di depan.
Oke, jadi ini semua pengakuan yang menurut anak-anakku sekalian mau kita taati. Wah, banyak ya. Kakak ada yang bisa bantu memilih berdasarkan jenisnya. Kakak mohon bantuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kegiatan diseminasi pengimbasan aksi nyata budaya positif. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pangkep akan memaparkan materi tentang budaya positif yang akan dimulai dari saudari kami Ibu Armida. Pada kesempatan ini saya persilahkan kepada Ibu Armida Marsuki untuk memaparkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada awal ini saya akan mencoba memaparkan budaya positif. Ya, jadi ini adalah aksi nyata 1.4 yaitu budaya positif. Di sini ada 6 bagian. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yang terkait dengan teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol dari guru. Dan yang keenam, praktik segitiga restitusi. Ya, jadi ini adalah 6 poin terkait dari budaya positif. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan poin pertama dan poin kedua terkait disiplin positif dan nilai kebajikan universal dan teori motivasi perilaku manusia. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan sharing atau berdiskusi mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, pertama, Bapak Ibu silakan diperhatikan. Di sini ada 2 statement atau 2 pernyataan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Tidak. Ya, ada yang berkomentar tidak setuju. Ya, yang lain bagaimana? Apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Setuju. Oke, ada 2 pendapat, ada yang menyatakan setuju dan ada yang menyatakan tidak setuju. Nah, bagaimana dengan statement yang kedua? Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, ada yang mengatakan setuju. Ada pendapat lain mungkin? Nah, ya, semua mengatakan setuju. Oke, baik. Sebentar kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini, mengenai hukuman dan penghargaan dalam kaitannya dengan motivasi.
Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin yang pertama mengenai disiplin positif. Ya, jadi sebagaimana yang biasa kita dengar bahwa kata disiplin itu erat kaitannya dengan aturan. Ya, aturan, kemudian kadang juga erat kaitannya dengan hukuman. Ya, jadi kalau kita mendengar kata disiplin, bahkan murid-murid kita pun jika mendengar kata disiplin, biasanya mereka itu agak ngeri sedap mendengar kata disiplin. Ya, namun di sini ternyata disiplin ini dikaitkan dengan motivasi yang ada dalam diri murid itu sendiri. Ya, jadi menurut teori motivasi, di sini ada upaya penerapan disiplin kepada peserta didik tanpa adanya ancaman atau hukuman. Jadi disiplin itu muncul dari dalam diri murid itu sendiri. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan peserta didik memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukan budaya positif berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, jadi sudah semakin jelas mengenai statement yang pertama dan kedua tadi. Ada kaitannya. Nah, selanjutnya di poin pertama tadi ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal, namun yang selama ini kita anut adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah hafal semua dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa? 6. Oke, luar biasa. Jadi ada 6. Yang pertama, ya, ada lagunya ya Bapak Ibu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal yang selama ini kita anut adalah berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya contoh sikap dari profil pelajar Pancasila untuk dimensi kreatif. Ya, ini adalah contohnya. Memberikan ide yang berbeda dari teman-teman lain dalam suatu proyek. Jadi murid kita bisa mengukur dimensi kreatifnya, yaitu dengan melihat apakah murid kita bisa memberikan ide yang berbeda dari teman-teman lain pada suatu proyek, serta mampu mengolah informasi atau mencari inspirasi atau melahirkan gagasan baru, serta menyelesaikan masalah dengan cara atau pendekatan yang berbeda. Jadi ini bisa dikategorikan bahwa murid kita itu kreatif. Dia punya ide baru. Ya, pelajar Pancasila juga ditandai dengan kreativitas yang baik, di mana pelajar mampu menghasilkan sesuatu yang original, ya, yang asli, bermanfaat dan berdampak baik. Ya, jadi baik itu berupa gagasan, karya, atau tindakan. Nah, poin yang kedua yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, menurut teori motivasi yang dikeluarkan oleh Diane Goshen menyatakan bahwa ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Jadi ketiga motivasi ini akan terjadi apabila murid kita memiliki motivasi hanya untuk menghindari hukuman dan hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti itu adalah masuk dalam motivasi eksternal. Ya, mereka melakukan sesuatu hanya ingin dipuji. Mereka melakukan sesuatu hanya karena mengharapkan penghargaan. Ya, mereka melakukan sesuatu hanya karena tidak mau dihukum. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Nah, apabila murid kita melakukan sesuatu itu, mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah termasuk ke dalam kategori motivasi internal. Jadi muncul dari dalam diri mereka sendiri. Ya, istilahnya mereka itu sadar. Nah, di sini sangat penting untuk menghargai penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada murid. Ya, biasanya kalau kita memberikan penghargaan yang berlebihan ataukah menggunakan hukuman, ya, biasanya itu bisa meningkatkan motivasi eksternal. Nah, di sini kita ingin meminimalisir motivasi eksternal itu. Ya, kita ingin murid kita memiliki motivasi internal yang betul-betul muncul dari dalam diri tanpa mengharapkan pujian, tanpa menghindari hukuman. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada istilah hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata hukuman dan konsekuensi itu tidak sama. Ya, apa perbedaan dari keduanya? Ya, ternyata hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Misalkan seorang siswa terlambat, tiba-tiba kita langsung suruh pungut sampah tanpa diberitahu sebelumnya, tanpa ada perjanjian sebelumnya. Pokoknya kita seenak saja, langsung. Oke, terlambat, sikat WC. Nah, sedangkan tidak ada di peraturan, tidak ada perjanjian sebelumnya, maka itu masuk ke dalam kategori hukuman. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu kita sudah ada perjanjian sebelumnya. Jadi ibaratnya sebelum kita masuk kelas, sebelum pembelajaran dimulai, kita membuat perjanjian dulu. Seperti yang biasa kita kenal dengan istilah kesepakatan belajar. Ya, buat aturan dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Peraturannya apa, kemudian konsekuensinya apa ketika peraturan itu dilanggar. Nah, ketika kita memberikan suatu tindakan yang sebelumnya tanpa ada perjanjian, ya, maka itu disebut hukuman. Ya, jadi hukuman di sini tentunya akan membuat anak sakit hati karena pastinya anak belum tahu sebelumnya dan langsung disuruh melakukan itu. Ya, ini sakit hatinya jangka waktu yang lama. Ya, kemudian anak akan membenci kedisiplinan dan menganggap bahwa kedisiplinan itu adalah sesuatu yang ngeri atau ketat. Ya. Kemudian di sini ada unsur paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika kita sering menghukum, maka anak akan tidak jujur. Ya, dia akan menyembunyikan kesalahan. Ya, pasti nih takut untuk dihukum. Ya, pasti dia akan menyembunyikan kesalahan. Kemudian bisa jadi dampaknya anak akan merasa bersalah atau merasa dipermalukan atau merasa tidak dihargai. Nah, di sini kita pembelajaran kita diutamakan sangat
diutamakan untuk berpihak pada murid. Ya. Sedangkan untuk konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman. Ya, anak akan merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek, tidak sama dengan hukuman. Karena kalau konsekuensi, dia akan menanggung akibat dari tindakannya sendiri. Nah, di sini sudah ada perjanjian sebelumnya. Kemudian anak akan menghargai kedisiplinan itu sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Misalkan anak sudah tahu kalau kita terlambat konsekuensinya disuruh misalnya menghafal juz 30. Ya, anak sudah tahu seperti itu. Maka dia akan mendorong anak untuk menyesuaikan diri bahwa saya tidak boleh terlambat. Ya. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, ya, dan seterusnya. Jadi ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi diharapkan ke depannya Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan konsekuensi dan meminimalisir hukuman agar motivasi internal pada diri anak bisa muncul, bukan motivasi eksternal. Nah, selanjutnya di sini ada contoh hukuman dan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tapi tergantung kesepakatannya dulu. Ya. Apakah memang dia sudah bahas sebelumnya atau bagaimana? Tergantung dari sebelum push up 15 kali. Ya. Tapi kalau secara dilihat kasat mata itu ini sih termasuk hukuman karena ini menyentuh fisik. Ya, betul. Jadi ini adalah hukuman. Ya, jadi murid diminta untuk push up 15 kali, tidak menggunakan masker, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Iya. Jadi ini adalah contoh hukuman atau konsekuensi. Nah, selanjutnya mengenai penghargaan. Ini juga sebelum saya menerima materi ini, pikiran saya, pemahaman saya bahwa memberikan penghargaan kepada murid itu bagus. Ternyata ada istilah dihukum oleh penghargaan. Wah, luar biasa. Jadi ini ada istilah seperti itu. Nah, penghargaan di sini ada penghargaan tidak efektif. Ya, penghargaan tidak efektif jika contohnya orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ini dikatakan tidak efektif. Ya, kemudian penghargaan merusak hubungan. Ya, maksudnya ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka pasti yang lain ada yang merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, sehingga dia masuk dalam kategori penghargaan itu merusak hubungan. Ya, jadi kita perlu hati-hati dengan penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, di sini penelitian pertama. Dalam sebuah percobaan ada sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Jadi ini penghargaan juga mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ya, ketika ada orang diberikan penghargaan, kemudian ini mahasiswa ini
dibayar, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi dia penghargaan diberikan akan menurunkan kualitas. Jadi nanti mau berkarya kalau ada penghargaan. Ya. Kemudian ini juga penghargaan mematikan kreativitas. Ya, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Ini juga berbahaya. Ya. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni adalah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Kemudian penghargaan ini juga bisa bersifat menghukum. Ya, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena tidak bisa jadi ranking 1. Ya. Jadi memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi di sini judulnya dihukum oleh penghargaan, sehingga sesuai dengan slide tadi sangat penting untuk menghargai penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada murid. Ya, jadi untuk poin 1 dan poin 2 saya rasa cukup. Saya serahkan kepada moderator untuk penjelasan mengenai poin ketiga dan seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Arnida untuk penjelasan mengenai poin pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, serta poin kedua, motivasi perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan. Selanjutnya kita ke poin ketiga tentang keyakinan kelas yang akan dijelaskan oleh Pak Irwan Abdullah. Silakan Pak. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk poin ketiga, ya, keyakinan kelas. Ya, jadi untuk keyakinan kelas, kayaknya ini merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan sekarang. Ya, berhubung karena pada kesempatan ini, pada awal tahun pelajaran ini bisa kita melakukan keyakinan kelas ini. Ya, jadi untuk sebenarnya ini bukan hal yang baru. Ya, bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu. Biasanya kan pada saat kita masuk dalam kelas pertama kali di awal semester atau di awal tahun pelajaran, ya biasanya kan kita membuat kontrak kerja. Ya, membuat kontrak kerja kepada siswa kita. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, apa yang mereka harus lakukan. Tapi selama ini kan biasanya kita gunakan adalah semacam aturan atau tata tertib, ya, yang kita berlakukan dalam kelas kita. Ya, tapi di sini yang muncul adalah keyakinan kelas. Ya, kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa yang dimunculkan adalah keyakinan kelas? Ya, jadi kita lihat, nah, kalau kita lihat diagram ini, ya ternyata di sini ada peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif dan budaya positif. Ya, jadi kalau kita lihat yang paling di dalam adalah peraturan kelas. Ya, jadi di sini peraturan kelas yang kita buat yang harus ditaati oleh siswa kita di dalam kelas, ya, itu bisa kita buat menjadi keyakinan kelas. Ya, kalau dia peraturan berarti kita paksa mereka untuk mematuhi aturan itu. Ya, berkaitan dengan tadi motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Ya, motivasi dalam diri. Ya, jadi makanya di sini dari peraturan kelas itu akan memunculkan keyakinan kelas.
Ya, di sini ada keyakinan, berarti dia akan muncul dalam dirinya. Jadi aturan-aturan itu harus muncul dalam dirinya, bukan kita yang memunculkan. Ya, jadi makanya dari peraturan kelas akan muncul keyakinan kelas. Ya, dari keyakinan kelas ini nantinya akan menciptakan lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif ini maka akan tercipta budaya positif. Ya, jadi semua ini nanti akan muncul dari dalam diri siswa kita. Ya, jadi yang kita memulai dari peraturan kelas, kemudian akan muncul keyakinan kelas, kemudian akan muncul lingkungan positif dan budaya positif. Ya, dan inilah yang kita idam-idamkan. Budaya positif tercipta dalam sekolah kita. Nah, berarti ini akan dia akan menciptakan suasana. Jadi tidak perlu lagi kita bekerja keras untuk membuat aturan-aturan. Jadi siswa itu akan berbuat sesuai dengan keyakinan-keyakinan mereka. Ya, jadi ini kalau budaya positif tercipta, apalagi kita sekolah boarding. Ya, ini yang paling bagus. Jadi kita usahakan kita tidak membuat aturan sendiri, tapi kita memberikan keyakinan-keyakinan kepada siswa kita apa yang dia harus lakukan. Jadi yang muncul dari dalam dirinya. Ya, jadi kita lihat. Nah, di sini ada pernyataan bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Apakah betul atau salah? Ya, kalau kita melihat penjelasan tadi berarti ya pasti ini salah. Karena sudah ada tadi bahwa ya peraturan itu merupakan bagian dari keyakinan. Ya, kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan. Tadi kan sudah dijelaskan nilai-nilai kebajikan. Ya, berarti dia betul. Nah, kemudian kita lihat di sini ada beberapa contoh. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Jadi ini ada muncul peraturan. Ya, apa keyakinan yang ingin diangkat dari sini? Kita lihat yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa kira-kira keyakinan yang akan dimunculkan? Ya, disiplin, keselamatan. Ya, melindungi diri. Ya, kita lihat untuk yang pertama ini adalah keselamatan. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinannya adalah keselamatan. Jadi kita mengharapkan bahwa dia selamat. Ya, kemudian yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Ya, kebersihan, keindahan, ya peduli lingkungan. Ya, jadi menjaga kebersihan. Ya, kalau di sini yang ditampilkan adalah menjaga kebersihan. Kemudian yang selanjutnya adalah dilarang menggunakan kata-kata kasar. Ya, kesopanan, tata krama, ya, saling menghargai. Ya, jadi ini ada beberapa nilai kebajikan. Nah, jadi kita lihat ya selalu bersifat positif atau hormat. Ya, jadi ini untuk aturan. Peraturan ini akan tercipta nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Ya, kemudian kita lihat ada urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Nah, kita lihat ada beberapa pernyataan di sini. Ya, jadi kalau kita lihat ini kita akan susun yang mana yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas. Ya, di sini ada yang pertama, di sini ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, meninjau ulang keyakinan kelas. Kemudian keempat, berdiskusi memunculkan peraturan. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kemudian menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, kalau kita lihat, ini kita akan membuat tadi keyakinan kelas. Keyakinan tadi muncul dari peraturan. Nah, berarti kalau kita lihat apa yang pertama? Ya, berarti yang pertama adalah
kita memunculkan peraturan. Ya, jadi yang pertama itu kita harus memunculkan dulu peraturan. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berdiskusi. Kita berdiskusi dengan siswa kita, apa aturan-aturan yang akan dia taati dalam kelas kita. Jadi kita persilahkan kepada semua siswa, semua murid untuk menuliskan apa aturan-aturan yang harus dia taati. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Kalau kita sudah berbuat aturan, siswa membuat aturan, kemudian yang selanjutnya adalah mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ya. Kalau kita lihat, biasanya kan siswa kita sembari dia mau tulis apakah kalimat positif atau kalimat negatif. Dari peraturan-peraturan yang ditulis siswa itu, itulah kita ubah dulu semuanya menjadi pernyataan positif. Ya, contohnya misalkan kan dilarang membuang sampah. Berarti positifnya apa? Buang sampah pada Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, kemudian selanjutnya. Ya, menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Ya, jadi menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi peraturan tadi yang sudah kita ubah menjadi kalimat positif, kita kumpulkan, kita saring yang mana yang sama kira-kira nilai kebajikannya. Ya. Jadi kita misalkan nilai kebajikannya adalah disiplin, berarti hadir tepat waktu, kita kumpulkan semua. Kita pilih-pilih dulu, kita kelompokkan masing-masing sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sama. Ya, supaya kita bisa munculkan nilai kebajikannya nanti. Ya, jadi menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Ya, itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat, apa kira-kira yang keempat? Ya, kita lihat. Yang keempat adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ya, jadi kita di sini kita mencontohkan apa yang harus dia lakukan dari nilai keyakinan kelas tadi, dari yang ketiga tadi. Ya, jadi kita buat sebuah contoh, ya kita buat dalam bentuk kalimat. Ya, jadi itu untuk kita gambaran perilakunya, apa yang harus dia lakukan. Ya, kalau misalkan tadi buanglah sampah pada tempatnya, berarti kan nilai kebajikannya tadi apa? Ya, menjaga kebersihan. Berarti apa contohnya kira-kira di sini? Gambaran perilakunya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi ini ada beberapa. Kemudian selanjutnya adalah ya, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Ya, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Ya, karena kita berbicara dalam kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi kita berdiskusi di sini apa yang dilakukan oleh murid dan apa yang dilakukan oleh guru. Ya, tugasnya guru apa, tugasnya murid apa. Jadi kita berdiskusi itu berdasarkan nilai kebajikan, nilai berdasarkan peran kita di sekolah, di kelas. Ya. Kemudian bisa juga perannya juga di situ apa yang tidak dilakukan oleh guru. Ya, tugasnya guru bukan. Tugasnya guru bukan dan tugasnya siswa bukan. Ya, misalkan kalau kita perannya adalah tugasnya guru apa? Ya, tugasnya guru adalah mengajar. Berarti tugasnya murid belajar. Ya. Kemudian kalau tugasnya guru bukan tugasnya. Tugasnya bukan. Guru tugasnya bukan. Minta izin. Memberi izin. Ya. Siswa tugasnya bukan memberi izin. Kalau siswa tugasnya bukan memberi izin. Berarti guru tugasnya bukan
meminta izin. Ya, ini semua yang harus kita buat dalam keyakinan kelas. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini sudah kita buat, makanya kita harus tinjau. Ya, ini kalau kita mau tinjau setiap kali pertemuan ini bisa. Ya, jadi kita hanya memunculkan saja dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita bisa tempel dalam kelas kita. Ya, yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau kita guru mata pelajaran? Apakah semua guru harus membuat keyakinan kelas ini? Ya, apakah semua guru bisa membuat keyakinan kelas? Ya, nah jadi ini sebenarnya bergantung pada dari diri kita masing-masing. Ya, apakah hanya wali kelas yang membuat? Nanti guru itu tinggal menambahkan sesuai dengan mata pelajarannya. Karena kalau semuanya membuat keyakinan kelas ini agak sulit. Ya, dia akan penuh ruangan. Ini keyakinan kelas untuk matematika, ini fisika, ini kimia. Akhirnya siswa pusing, apa ini semua yang mau ditaati semua keyakinannya. Ya, kalau mungkin kita di tingkat SMA, ya kemungkinan kita bisa menggunakan wali kelas. Nah, tinggal kita lihat, kita menambahkan. Tinggal kita tambahkan kalau ada sesuai dengan mata pelajaran kita. Ya, misalkan kalau biologi. Ya, biologi kan ada praktek. Nah, berarti bisa nanti ditambahkan lagi pada saat praktek itu menggunakan pakaian lab. Nah, berarti keyakinan kelasnya di sini akan ditambah. Ya, jadi itu. Kemudian, ya ini kita lihat. Nah, ini ada kesepakatan kelas. Ya, ini memang awalnya namanya adalah kesepakatan kelas, tapi ini akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam. Ya, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ya, ini untuk TK. Ya, kemudian ini ada di sebelah juga. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini sudah memunculkan nilai kebajikan. Ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Ya, inilah keyakinan yang akan dia ikuti. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, jadi ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Ya, kemudian kita lihat. Ini ada beberapa peraturan yang dimunculkan. Ya, kita lihat keyakinan kelas yang diinginkan di sini apa saja. Kita lihat yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Ya. Jadi buku yang sudah digunakan maka akan dikembalikan. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Kemudian kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ya, menghormati. Ya, jadi menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Ya. Keselamatan. Ya. Nah, berarti kekerasan ya kasih sayang bisa. Ya, masuk. Ya, tapi di sini yang dimunculkan adalah keselamatan. Ya, karena ini berkaitan dengan kekerasan. Ya, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ya, tertib atau harus sabar. Ya, harus sabar. Gunakan masker, ya kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, keamanan dan atau keselamatan. Ya, jadi inilah contoh-contoh peraturan yang memiliki nilai-nilai keyakinan. Nah, jadi ini dari peraturan ini tadi kita buat dalam bentuk kalimat positif. Ya, jadi kalimat positif. Jadi kita usahakan dalam bentuk kalimat positif. Ya, kenapa harus kalimat positif?
Ya, karena ada beberapa kata itu tidak bisa dicerna oleh otak kita. Ya, misalkan kata tidak atau jangan, pasti akan orang melakukan yang di belakangnya. Ya, jangan menyontek. Nah, pasti akan menyontek itu. Nah, berarti itu harus kita ganti. Ya, jadi kita harus menghilangkan kata-kata negatif tadi. Ya, kita usahakan kita memberikan kalimat-kalimat positif. Ya, ini contoh dari membuat keyakinan kelas. Ya, jadi ini kalau kita lihat, di sini siswa diberikan ini yang warna kuning sticky note-nya. Ya, inilah semua aturan-aturan yang yang akan ditaati oleh siswa kita. Ya, jadi awalnya tadi, di sini kita lihat dia hanya menyusun saja. Kemudian dari sini, ya kita kelompokkan ini tadi, kita kelompokkan, kita saring sesuai. Ya, kemudian ini ada kalimat positif. Ya, kalimat positif di sini ada. Jadi tadi dari sini ada yang mengandung kalimat negatif, kita ubah menjadi kalimat positif. Ini ada. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti kira-kira apa di sini tadi? Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, jadi kita ubah. Jadi ada 4 di sini. Ya, kemudian tadi apalagi langkah-langkahnya tadi? Ya, nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi dari sinilah semua. Ini tadi kita saring, inilah nilai-nilai kebajikan yang muncul. Ya, mulai dari peduli lingkungan, kebersihan, berkarakter, beretika, ya, sopan santun, disiplin, dan kerapian. Ya, dari sini kemudian ada gambarannya. Ya, ini ada tabel seperti ini. Ya, apa yang harus dia lakukan? Ya, jadi ini adalah contoh untuk penerapan dari keyakinan kelas. Ya, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Ya, saya serahkan ke moderator untuk materi selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi pemaparan tentang keyakinan kelas. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke poin keempat dan kelima, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan 5 posisi kontrol dari guru, yang pada kesempatan ini akan dipaparkan oleh Ibu Rosdiana Tamrin. Waktu dan tempat, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu guru sekalian bisa melihat dulu pertanyaan pemantik di depan. Ini ada sebuah kasus, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ya, bisa mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang bisa memaparkan dari sini. Apa kira-kira bagaimana kira-kira Ibu Ambar dapat menghadapi situasi tersebut? Apa yang mesti Ibu Ambar lakukan? Kemudian apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ya, posisi. Ya, silakan Ibu Hera bisa. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sehubungan, ya silakan bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan argumen terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ambar terhadap salah seorang anak walinya yang bernama Doni.
Nah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Ibu Ambar dalam penanganan kasus ini adalah yang pertama adalah mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari anak walinya. Terus yang kedua, setelah mendengarkan, Bu Ambar ini mengklarifikasi kepada Doni sendiri dan memberikan pertanyaan atau menanyakan langsung kepada Doni kenapa mereka melakukan hal tersebut. Jadi Ibu Ambar ini tidak langsung harus memberikan menjudge kepada si Doni bahwa dia adalah anak yang nakal, tetapi harus mengidentifikasi dulu permasalahan kenapa bisa melakukan itu dan menanya langsung kepada Doni. Nah, saya rasa seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Ibu Hera. Ya, jadi seperti yang digambarkan Ibu Hera bahwa kita harus tahu dulu apa sebenarnya latar belakang dari suatu persoalan, bukan langsung kemudian tanpa mencari tahu persoalan tersebut kita langsung memberikan tindakan. Nah, di sini pasti ada alasan dari Doni kenapa melakukan hal tersebut sampai mengambil bekal makan siang dari temannya. Nah, dari sini bisa dimaknai bahwa ada kebutuhan Doni yang tidak terpenuhi. Nah, inilah yang kita akan ketahui tentang kebutuhan dasar pada manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Mulai dari kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi ini tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kita bisa lihat dulu bahwa kebutuhan dasar manusia yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat fisiologis, biologis, dan psikologis. Ya, jadi tentang fisiologisnya, biologisnya tentang bagaimana kita bisa mendapatkan makanan, ya. Seperti tadi kasusnya Doni, dia mengambil bekal makan siang temannya karena mungkin dia tidak mendapatkan kebutuhan dari orang tuanya, dan tidak ada mungkin bekal makan siang yang disiapkan untuk Doni. Kemudian selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang, ya, kasih sayang dan dapat diterima. Kebutuhan ini akan berhubungan dan berkoneksi sosial dengan orang lain. Jadi dia interaksinya dengan orang lain, dia membutuhkan kasih sayang dari orang lain, ya. Sama juga tadi kasusnya Doni, mungkin di keluarganya, dari orang tuanya dia tidak mendapatkan kasih sayang berupa mungkin disiapkan makan siang, sehingga ya berbuatlah Doni seperti itu. Dia menunjukkan perilaku buruk karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dari Doni. Selanjutnya kebebasan akan pilihan, ya, ada kebutuhan kebebasan. Ya, kebutuhan ini berkaitan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan dan rasa senang. Ini berkaitan dengan kebutuhan mencari kesenangan, bermain, tertawa, bayangan hidup tanpa kenikmatan apapun itu akan sangat menyedihkannya. Mungkin murid-murid kita bisa mendapatkan situasi yang seperti ini. Mungkin dia tidak mendapatkan rasa senang, sehingga perilaku yang muncul misalnya di kelas, dia mungkin sering mengganggu temannya, karena dengan mengganggu temannya itu menyebabkan dia merasa senang, ya, karena ini dia tidak mendapatkan kebutuhan akan kesenangan dan rasa senang. Selanjutnya penguasaan atau pengakuan kemampuan, ya, kebutuhan akan pengakuan. Ini kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan terampil, diakui atas prestasi, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Ya, ini juga banyak kasus murid kita yang tidak mendapatkan pengakuan. Ya, mungkin dia mampu di bidang lain, tetapi dia sering direndahkan di bidang yang satunya. Misalnya dalam hal akademik dia kurang. Sering kita menjudge hanya pada bidang akademik saja. Ternyata dia punya kemampuan di bidang misalnya olahraga, dan itu tidak mendapatkan pengakuan. Jadi hal-hal kebutuhan dasar manusia inilah yang perlu kita sebenarnya pahami. Ya, harus kita pahami karena siswa kita banyak
memunculkan masalah perilaku-perilaku yang menyimpang karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi dari dirinya. Nah, jadi kita sebagai seorang guru ya memang harus menggali dulu, mencari tahu, menanyakan dulu apa sebenarnya yang menjadi latar belakang siswa kita melakukan hal yang menyimpang tersebut, sehingga kita bisa mencari solusi dari hal tersebut. Ya, saya rasa di sekolah kita ini sudah sangat sering kita mendapati keadaan yang seperti ini. Ya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh. Ya, ini bisa menjadi latihan kita. Misalnya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Ya, kebutuhan apa kira-kira yang tidak terpenuhi ini? Ya, kesenangan. Dia tidak mendapat kesenangan karena gurunya janganku menyanyi, jangan menyanyi. Padahal dia senang menyanyi, tidak tersalurkan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya, dia cari perhatian. Kira-kira apa kebutuhannya? Ya, kasih sayang. Ya. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa? Kebutuhan apa ini yang dia butuhkan? Rasa senang? Ya, kesenangan juga. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, ini kebutuhan akan pengakuan. Jadi ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui bersama dalam menghadapi murid-murid kita. Ya, selanjutnya mengenai dunia berkualitas. Jadi dari apa tadi? Kebutuhan dasar tadi, ya kita bisa menciptakan kemudian dunia berkualitas. Di mana dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Jadi semacam bayang-bayang, ya, menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, yang kita harapkan. Ya, Dr. William Glasser menyebut seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Jadi ini kayak semacam harapan kita, impian kita. Nah, murid kita juga ini mempunyai gambaran dunia berkualitas. Jadi kita sebagai seorang guru itu memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Jadi kita harus membangun interaksi yang dapat memberdayakan dan memerdekakan murid kita, ya, sehingga mereka dapat meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka akan menghargai sebuah nilai-nilai kebajikan. Jadi ini melalui tadi nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada siswa, maka dia akan mencipta sebuah dunia yang berkualitas. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada diri kita, kepada diri murid kita, tentang bagaimana untuk mencipta sebuah dunia berkualitas. Misalnya, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup kita? Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita? Kemudian kalau kita menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang paling kita inginkan ada pada diri kita? Kemudian apa pencapaian kita yang kita merasa sangat bangga? Nah, apa pekerjaan ideal bagi kita? Menceritakan bagaimana perjalanan hidup kita. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup kita? Nah, ini mengenai kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Selanjutnya tentang posisi kontrol. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, ini ada pertanyaan pemantik. Bisa Bapak Ibu Guru juga kembali simak. Nah, ini ada kasus Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah. Nah, Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa
bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kemudian Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kemudian bagaimana cara kita untuk mengatasi persoalan yang ada di sini, mengatasi contoh kasus ini. Ini kita mau memposisikan diri kita dari menjadi ada tadi 5 posisi kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol itu? Ya, yang pertama penghukum. Ada penghukum, ada teman, ada pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Kira-kira sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kira-kira Bapak Ibu guru seringnya melakukan yang mana ini? Menjadi posisi kontrol yang mana ketika menghadapi suatu permasalahan pada murid-murid kita? Pembuat rasa bersalah, penghukum, pemantau, atau ada yang menjadi teman, mungkin ada sampai yang menjadi manajer. Ya, jadi ini ada 5 posisi kontrol. Nah, apa saja? Kita lihat dulu. Yang pertama, penghukum. Ya, jadi penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, ini mungkin yang paling sering biasanya kita lakukan. Posisi penghukum. Ya, kalau ada siswa bersalah mungkin melanggar, kamu itu salah memang, selalu merokok, selalu pokoknya menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti, mungkin bahkan menyakiti fisik. Ya, jadi mungkin ada sampai memukul, ya itu masuk di kategori penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, lebih lembut, tetapi dia menjadikan muridnya merasa bersalah. Misalnya, gara-gara kamu ibu dimarahi sama kepala sekolah. Gara-gara nilaimu itu tidak bisa naik, ibu yang dimarahi sama kepala sekolah. Ya, berarti saya sudah membuat siswa saya merasa bersalah karena gara-gara dia saya juga dimarahi sama kepala sekolah. Ya, jadi ini membuat pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ini semacam kita menjadi teman bagi siswa kita, murid kita. Ya, kita mungkin memberikan nasihat-nasihat, tetapi ya kadang ini sampai tidak memiliki batasan. Ya, yang mungkin berdampak negatif, malah berdampak negatif karena tidak adanya jarak antara murid dengan guru. Selanjutnya posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi, ya. Jadi kita hanya sebatas mengawasi apa kira-kira salah tak nak, apa kira-kira yang kita langgar, yaitu memantau. Kita hanya mengingatkan apa kesalahan dari murid kita. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini manajer kita membantu murid, jadi tidak kemudian menjadikan murid merasa bersalah, tidak kemudian memberikan hukuman, tetapi kita membantu murid untuk mencari suatu solusi dan mencari bagaimana kemudian dia bisa mengubah perilakunya. Jadi kita mungkin berdiskusi dengan murid kita. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan. Jadi misalnya pada posisi penghukum ini mungkin guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kalau membuat merasa bersalah, dia berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian pada posisi teman, dia membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau posisi pemantau, dia menghitung dan mengukur. Kemudian manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini ada bentuk kata-katanya. Kalau kata-kata penghukum itu, misalnya kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, kemudian kalau pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya
karena gara-gara siswa ini stres di gurunya. Kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah bantu? Ya, itu posisi teman. Kemudian posisi pemantau, apa peraturannya? Apa aturan yang kamu langgar? Kemudian manajer, apa yang kita yakini ya? Kemudian manajer ini dia akan mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Ya seperti tadi yang materi yang diberikan Pak Irwan, ya tentang keyakinan kelas, dia akan mengingatkan keyakinan apa yang kamu langgar, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya itu. Nah, kemudian hasilnya, ya kalau penghukum memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau pembuat merasa bersalah, ya hasilnya mungkin murid akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau teman mungkin ketergantungan. Kalau dengan guru itu yang atasi, ya bisa mungkin terbuka. Tetapi kalau lain lagi gurunya, ya tidak, tertutup. Kemudian pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi patuh terhadap aturan ketika dia dipantau. Kalau tidak dipantau, ya tidak lagi, melanggar lagi. Tetapi kalau posisi manajer, dia akan menjadi pribadi yang menguatkan dirinya untuk menjadi pribadi yang menaati keyakinan kelas, menjalankan nilai-nilai kebajikan. Ya, selanjutnya ini ada hampir sama. Nah, selanjutnya pertanyaan-pertanyaannya ini, ya bisa kita lihat juga pertanyaan-pertanyaan. Misalnya saya kecewa. Itu siapa yang mengatakan? Berarti itu orang guru yang pembuat merasa bersalah. Kalau misalnya kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti itu posisi penghukum. Kalau ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu posisi teman. Apakah kamu mendapatkan stiker? Nah, berarti posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti dia posisi manajer dan seterusnya. Nah, ini ada contoh kasus, tapi kayaknya agak panjang ya. Nah, ini kasusnya saya ringkas saja. Kasusnya tentang Sabrina yang terlambat bangun dan buru-buru sampai di sekolah, yang pada akhirnya dia menggunakan sepatu dia tidak menggunakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, Pak Lukman yang melihat itu menegur. Ya, menegurnya itu ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Kira-kira dari kalimat ini masuk posisi apa ini? Ya, masuk posisi penghukum karena dia menyalahkan, kemudian dia menghukum juga dengan membuat Sabrina tidak menggunakan sepatu selama sehari penuh. Nah, selanjutnya ini ada siswa yang tidur di dalam kelas. Nah, kemudian ini ibu gurunya mengatakan bahwa ayo Fajar, makanya jangan tidur-tidur, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Kira-kira ini masuk posisi apa? Kalimat ini tadi, ayo Fajar jangan tidur-tiduran. Ya, posisi teman. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat mengidentifikasi posisi kontrol itu dari kalimat-kalimat yang digunakan. Ya, mungkin itu tentang posisi kontrol. Cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Jadi demikian tadi pemaparan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas serta 5 posisi kontrol dari guru. Ya, jadi luar biasa pemaparan tadi bahwa kita harus menciptakan dunia berkualitas dalam diri murid, bahwa dunia berkualitas yang ada di otaknya murid itu adalah guru dan sekolahnya, sehingga dia merasa betah tinggal di sekolah. Kemudian ada 5 posisi kontrol tadi, dan posisi kontrol terbaik yang harus dilakukan oleh seorang guru itu adalah posisi manajer. Jadi manajer adalah posisi tertinggi, dan sebisa mungkin posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah
sebisa mungkin diminimalisir. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke poin ke-6, poin terakhir mengenai segitiga restitusi yang akan dibawakan oleh Ibu Citra Syadiani. Kepada Ibu Citra, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya diberi kepercayaan oleh teman-teman untuk membawakan materi tentang segitiga restitusi karena mungkin ada kaitannya dengan bimbingan dan konseling. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya selama ini sudah melakukan semua tahap-tahapnya, tetapi pada dasarnya kita melakukannya tidak sehalus yang seharusnya. Pada dasarnya kita sudah melakukan praktek tersebut. Baiklah, adapun tujuan bagi Bapak Ibu untuk mengetahui tentang pengaplikasian segitiga restitusi terhadap masalah-masalah yang dialami oleh siswa kita, agar kita bisa menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Budaya positif seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Armida, Pak Irwan maupun Ibu Rosdiana barusan. Kemudian yang kedua, agar kita dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Jadi ketika anak-anak menghadapi satu persoalan, mereka merdeka dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Mereka tidak tertekan oleh yang seperti tadi Ibu Ros jelaskan tentang 5 posisi kontrol. Karena kadang kalau kita memilih posisi kontrol sebagai penghukum atau pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, itu ada efek tekanan atau murid menjadi tidak bebas dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian tujuan yang ketiga kita mempelajari tentang segitiga ini, restitusi ini adalah menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Jadi dengan memahami proses segitiga restitusi ini, Bapak Ibu guru bisa membantu siswa untuk menemukan solusinya sendiri ketika mereka menghadapi satu masalah. Jadi bukan kita yang menemukan solusi bagi masalah siswa, tetapi mereka sendiri yang akan menemukan bahwa oh iya Bu, cocok ya, harus kayaknya seperti ini. Tetapi tentunya harus melewati tahapan-tahapan yang benar sesuai dengan yang seharusnya. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mengapa digarisbawahi karakter yang lebih kuat? Karena banyak pengalaman murid yang telah melewati satu persoalan akan merasa malu, tidak percaya diri kembali ke kelompok mereka, baik di kelas, di asrama, maupun di lingkungan masyarakat. Jadi digarisbawahi karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Jadi mereka tahu, oh kedepannya saya mau menjadi orang yang seperti apa. Nah tahu nih dirinya, walaupun mereka masih SMA, masih SMP, SD, tapi nah tahu nih tujuannya ke depan. Saya mau menjadi pribadi yang seperti apa. Terus, nah dalam segitiga restitusi Bapak Ibu ada 3 tahap yang perlu kita lewati dalam mendampingi anak menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Ada yang namanya validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini ada tadi kaitannya dengan kita membuat keyakinan kelas, budaya positif, nilai kebajikan yang muncul dari keyakinan kelas yang kita buat tadi, ataupun keyakinan lain yang kita sepakati bersama murid. Misalnya saya sebagai guru bimbingan dan konseling, sebelum melakukan kegiatan konseling, baik itu konseling pribadi, kelompok, tentunya saya membuat keyakinan bersama konseli saya.
bahwa dalam proses konseling ini loh yang mau kita sepakati bersama. Nilai-nilai ini yang mau kita peroleh nantinya setelah proses konseling berakhir. Jadi seperti itu. Nah, segitiga restitusi itu modelnya seperti ini. Menanyakan keyakinan adalah sebenarnya Bapak Ibu sering mempraktekkan dalam menangani permasalahan siswa. Cuma kadang terbalik-balik cara tak, kadang ditanya duluan keyakinannya. Kadang juga menstabilkan identitas duluan, kadang juga divalidasi kebutuhannya ini anak apa sebenarnya. Tak putar-putar cuma bahasa yang biasa kita gunakan agak tanda kutip lebih kasar biasa kan kalau ada anak bermasalah dilapor sama guru atau siapa, kita bilang, kau Sen, kenapa Sen kok? Itu kan bagian dari menstabilkan identitas. Kenapa? Apa masalahnya? Kenapa memang kok? Tapi kalau di segitiga restitusi ada bahasa-bahasa yang lebih lembut yang bisa kita gunakan untuk membantu siswa menemukan solusi dari permasalahannya. Kita lanjut. Nah, pada sisi menstabilkan identitas, bagian besar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Hal ini ada kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran itu pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi tidak boleh kritik walaupun pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri sering begitu sama anak. Kau anu sekali malas tidur. Kalau malam misalnya kalau dia terlambat begadang kapan, itu kan kita mengkritik, bukan membantu dia mencari solusi. Nah, kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Jadi harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti di atas ketika menghadapi murid yang sedang bermasalah. Misalnya ketika kita mendapati anak yang terlambat, kita sampaikan kepada si anak, kita panggil duduk baik-baik, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tahu bahwa anak ini bersalah, tapi kita butuh dia stabil dulu, kembali tenang. Kita bisa mengucapkan, berbuat salah itu tidak apa-apa nak, manusiawi, semua orang pasti pernah berbuat salah. Kita juga bisa mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini untuk menenangkan dulu si anak supaya dalam penyelesaian masalah si anak tidak dalam keadaan emosi. Karena kalau kita menangani persoalan anak dalam keadaan emosi, kita emosi, si anak emosi, pasti tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Ya. Bisa jadi kita perang statement dengan si anak, baik di rumah dengan anak tak sendiri maupun di sekolah. Sering sekali kejadian. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama nak. Jadi kita membuat kesetaraan dengan si anak, apapun masalahnya yang sedang dihadapi anak tersebut. Tapi ibu yakin nak, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita memberi ketenangan pada jiwanya, raganya, pikirannya, mentalnya, supaya anak ini bisa fokus dan berpikir lebih jernih. Dan nak, kita juga bisa mengatakan, nak, ibu tidak tertarik mencari siapa sih sebenarnya yang salah dalam masalah ini. Tapi ibu ingin kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ceritanya tidak mau jadi mencari tahu siapa yang menyebabkan apa dan sebagainya. Tuh kita berfokus pada si anak ini saja. Kemudian ibu mengerti perasaan tak. Kalau marah ki wajar. Kalau merasa ki tidak nyaman wajar, tak apa-apa Jina. Ibu sangat mengerti. Jadi kita berempati terhadap apa yang dia rasakan pada saat mengalami masalah tersebut. Apapun masalahnya ya Bapak Ibu. Dan
kita bisa mengatakan bahwa apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Jadi kita mengarahkan pikirannya bahwa tidak ada teman yang lebih baik dari dirinya sendiri. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan menemukan solusinya tidak lain adalah dirinya sendiri. Seperti itu. Ini bagian menstabilkan identitas. Jadi setiap menemukan masalah siswa, yang pertama harus dilakukan adalah membuat siswa tersebut tenang dan stabil emosinya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut bagian kedua. Segitiga restitusi bagian kedua. Validasi tindakan yang sama dengan kita menggaris bawahi tindakan yang salah, mohon. Validasi tindakan yang salah. Jadi kita menggaris bawahi dari kejadian ini, yang mana sih tindakannya anak ini yang salah? Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kita mencari tahu kejadian ini sebenarnya ini anak kebutuhan yang mana yang tidak terpenuhi, yang mana ini kira-kira yang kurang dari ini si anak ini. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kita fokusnya bukan di kesalahannya, kita fokusnya di kebutuhan apa kira-kira yang harus kita penuhi agar kesalahan ini tidak terulang lagi ke depannya. Jadi kalau anak itu ternyata kasih sayangnya yang tidak terpenuhi, ya kita penuhi kasih sayangnya. Bagaimana Pak? Pak Amir bisa kayaknya memenuhi. Oke. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi setiap anak itu berbuat baik atau berbuat buruk pasti ada tujuannya dan ada alasannya. Seorang guru yang memahami teori kontrol yang dijelaskan tadi oleh Ibu Ros pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Maka kita telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat Bapak Ibu guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi ternyata penekanan kata ketika kita membantu siswa dalam menyelesaikan satu masalah itu sangat penting. Jadi kalau selama ini agak keras cara ternyata salah, perlu penekanan kata yang benar. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Alhamdulillah nak, kamu tidak melakukan itu. Atau kamu pasti punya alasan nak mengapa melakukan hal tersebut. Tapi kamu patut bangga dengan dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan semua kata-kata ini Bapak Ibu akan mudah kita temukan, akan mudah keluar dari mulut seorang guru kalau kita melewati semua tahap-tahap tadi. Kita paham tentang tahap-tahapnya tadi. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita memberi penguatan, validasi terhadap tindakan-tindakan dari murid yang melakukan kesalahan. Kita garis bawahi yang mana yang salah dari tindakan tak ini nak. Kalau misalnya dia terlambat, oh iya sering kita terlambat nak. Tapi kalian tahu apa yang kalian langgar, yang mana yang salah dari keterlambatan tak? Ya seperti itu kira-kira. Nah, segitiga restitusi ini tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau misalnya siswa ini membuat kesalahan atau berperilaku negatif di kelas, kita tanyakan keyakinannya. Kalau kita telah melewati proses membuat keyakinan di kelas, tentu kita akan bertanya dalam proses ini setelah melakukan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian kita akan menanyakan keyakinan. Pasti kita akan bertanya, nilai apa nak sebenarnya yang kita langgar di sini, keyakinan tak? Apa kira-kira kiat-kiat yang bisa dilakukan? Apa yang bisa
dilakukan supaya tidak diulangi lagi. Siapa kira-kira yang bisa bantu Kina untuk keluar dari masalah ini? Jadi siswa sendiri nanti yang akan menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, ini tadi contohnya validasi tindakan yang salah itu proses untuk memahami kebutuhan apa. Jadi kalau sudah divalidasi tindakan yang salah, kita akan tahu kebutuhan apanya sebenarnya ini anak tidak terpenuhi. Dan kalau sudah tahu, kita akan memberi respon. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi tergantung masalahnya Bapak Ibu tidak harus selalu kata-kata itu. Tidak harus misalnya melakukan kekerasan baru bilang di situ kamu boleh mempertahankan sikap itu, jangan pilih kata-kata lain yang mewakili dari validasi tindakan yang salah tetapi sesuai dengan masalah yang dihadapi anak-anak. Seperti itu. Jangan bilang lanjut. Kalau misalnya tentang kedisiplinan ya boleh. Jadi seperti itu saya rasa tentang segitiga restitusi. Saya punya video contoh bagaimana menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Mohon maaf, mungkin saya akan sedikit menyita waktu Bapak Ibu sebelum mengakhiri kegiatan ini. Mohon waktunya beberapa menit. Semoga video sebentar akan bermanfaat bagi kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kita, baik maupun murid kita nantinya di kelas.
Jadi itu tadi adalah salah satu contoh dari praktik segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu guru jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh. Jadi kita buka sesi diskusi. Ya. Iya. Silakan Pak. Sesuai dengan pemaparan tadi tentang keyakinan, kita membuat keyakinan di kelas. Tadi ada disampaikan bahwa untuk memudahkan tidak perlu semua guru membuat keyakinan di kelas, perlu buat kelas. Ya. Tapi konteksnya di sini adalah jika kita ingin membuat keyakinan kelas, apakah keyakinan itu harus sama dilakukan kepada semua peserta didik di kelas itu? Padahal kenyataannya anak-anak itu punya karakter yang beda-beda. Ya. Anak-anak itu punya unik, dalam hal ini peserta didik itu unik. Mereka mempunyai latar belakang beda. Apakah keyakinan ini harus sama kita buat terhadap satu kelas ini terhadap 36 orang? Saya seperti itu. Oke, baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Amir. Ya, jadi Pak Amir mempertanyakan bahwa apakah kita harus membuat keyakinan kelas itu, sedangkan karakter peserta didik kita itu beragam, beraneka macam. Oke, baik, saya serahkan kepada Pak Irwan untuk menjawab. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi untuk keyakinan kelas ini adalah kita harus sepakati secara bersama dalam kelas. Ya, jadi kita melihat memang siswa itu dalam satu kelas kan memiliki keunikan tersendiri, masing-masing memiliki karakter tersendiri. Ya, jadi makanya tadi di awal itu kita harus mengumpulkan semua peraturan-peraturan yang harus mereka taati. Ya, jadi peraturan-peraturan, ya, jadi silahkan semua siswa terlibat. Jadi silahkan apa yang ada di pikirannya silahkan buatkan semua. Ya, jadi semua kita usahakan tercover apa aturan-aturannya. Ya, nanti kan ada di situ kita menyaring, kita mengumpulkan yang mana yang sama. Jadi kita mengumpulkan mana yang sama. Akhirnya dari misalkan kalau dari 36 siswa, nah berarti kalau ini kan ada 36 karakter yang berbeda. Ya, tapi ternyata setelah membuat peraturan-peraturan itu yang tersaring tinggal sedikit karena mereka memiliki kesamaan. Ya, jadi mereka memiliki kesamaan sehingga di sini makanya di sini kita usahakan untuk untuk murid itu harus mengeluarkan semua apa aturan-aturan yang dia harus taati. Ya, jadi semakin banyak sebenarnya semakin bagus supaya bisa mengcover semua karakter siswa kita. Ya, jadi kita usahakan keterlibatan semua siswa. Ya, jadi kita usahakan keterlibatan semua siswa untuk membuat aturan-aturan itu. Ya, apa yang ada di pikirannya silahkan dikeluarkan semua. Nanti kita akan saring. Ya, kita kelompokkan. Ya, sehingga muncul hanya beberapa nilai kebajikan. Ya, jadi mungkin hanya itu jawaban dari saya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Pak Irwan. Jadi menurut penjelasan dari Pak Irwan tadi bahwa keyakinan kelas itu muncul dari kesepakatan dari peraturan-peraturan yang telah dibuat dalam suatu kelas atau suatu sekolah. Kemudian peraturan yang dijalankan itu akan muncul nilai-nilai kebajikan di dalamnya, sehingga dia akan terbentuk suatu keyakinan kelas. Jadi boleh jadi peraturannya banyak, kemudian akan dibuat ke dalam keyakinan kelas itu menjadi
tinggal beberapa saja. Iya, bisa jadi peraturannya ada 10, mungkin keyakinan kelasnya tinggal 5, karena dia adalah intisari dari peraturan-peraturan yang telah dibuat. Ya, saya rasa demikian. Ya, baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan selanjutnya? Silakan. Oh iya. Oh iya, silakan Pak Mus. Silakan. Kan tadi ada 5 posisi kontrol, tidak salah ya. Dalam satu kasus mungkin dengan kasus yang lain kan berbeda penanganannya. Tingkat kualitas kasusnya berbeda. Nah, mungkin dalam satu penyelesaian kasus itu, dalam satu kelas misalnya dapat satu kasus, kemudian guru itu berposisi pada, mungkin dia menggunakan lebih dari satu posisi kontrol, mungkin jadi manajer, tapi terkadang juga mungkin dia bisa menjadi teman juga. Nah, tadi kan menjadi teman itu juga salah satu kurang bagus sebenarnya, karena ketergantungan jadinya. Ya, mungkin seperti itu Ibu. Ya, jadi terima kasih Pak Musliadi. Ya, kayaknya Pak Mus ini ingin memperjelas. Ya, ya, mungkin Bu Ros bisa memberikan tanggapan. Bagaimana jika dalam suatu kasus kita guru memiliki posisi kontrol lebih dari satu, ya kadang menjadi manajer atau bisa saja kita bisa menjadi teman, ya silakan ditanggapi Bu. Boleh digunakan semua ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya, atas pertanyaan dari Pak Mus. Ya, dari beberapa posisi kontrol tersebut sebenarnya bisa kita gunakan beberapa. Ya, jadi mungkin satu kali penanganan kasus itu mungkin bisa kita bertindak sebagai teman, bisa mungkin kita bertindak sebagai pemantau, tetapi mungkin ya lebih bagusnya sebisa mungkin itu kita posisikan diri kita sebagai manajer. Kemudian kita kaitkan dengan tadi segitiga restitusi, karena dalam penggunaan segitiga restitusi itu lebih dominan kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, ya. Jadi itu tadi tanggapan dari Ibu Rosdiana. Gimana, Bapak Ibu? Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah dengan berakhirnya sesi pemaparan dan sesi tanya jawab pada kesempatan hari ini, maka pemaparan budaya positif pada hari ini kami nyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatan dari Bapak Ibu semua. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.